Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta Saudara terkasih. Dalam suasana yang penuh dengan sukacita di pagi hari ini, saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik dan tentunya sehat. Kembali kita akan memikirkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas dalam setiap tugas tanggung jawab kita, di mana kita akan melanjutkan kembali 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan di hari ini kita akan melihat ucapan yang keempat dari Matius pasal yang ke-27. Ayat yang ke-46, demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus, yang terpaku di kayu salib. Kita bisa melihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kembali kalau kita mengenang perjalanan Tuhan Yesus di dalam masa-masa pelayanannya, kita bisa melihat bagaimana hubungan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa itu sangat dekat. Bahkan hubungan yang sangat dekat tersebut terkonfirmasi dalam setiap pelayanan dan orang-orang yang berada di sekitar Tuhan Yesus. Kalau kita melihat perkataan Nikodemus dalam Yohanes pasal yang ketiga dan yang kedua, Nikodemus berkata, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Bahkan dalam Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wah, luar biasa. Bahkan dalam Matius 6 ayat 9, dalam doa Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang di surga. Dalam Matius 3 ayat yang ke-17, konfirmasi dari surga atau dari Allah sendiri berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana situasi kondisi tersebut berubah saat Yesus berada di kayu salib. Kita bisa melihat bagaimana situasi yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah penderitaan yang sangat luar biasa. Hubungan yang dekat, yang terjalin, tiba-tiba Allah seperti memalingkan wajahnya, tidak peduli, karena sekali lagi Tuhan Yesus dalam situasi kondisi yang menanggung setiap dosa dan kesalahan kita. Sehingga Allah memalingkan wajahnya dari keberadaan Tuhan Yesus. Dari situasi ini, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan. Berbicara tentang dosa. Dosa adalah hal yang sangat serius. Allah sangat membenci dosa. Kita bisa melihat bagaimana respon Allah. Saat Yesus terpaku di kayu salib, saat Yesus memikul dosa-dosa kita, ini menjadi pelajaran berharga bagi kita dalam masa-masa prapaskah seperti ini. Bagaimana kita sekali lagi harus sungguh-sungguh menghayati pengorbanan Kristus di kayu salib dengan sungguh-sungguh menjalani kehidupan iman kita. Tidak sembarangan hidup. Juga jika kita mengetahui ada hal-hal yang kurang berkenan, mari kita jauhi hal tersebut. Tidak sengaja berbuat dosa atau jangan sampai kita hidup dengan tidak tertib, tapi sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Kristus. Kita rindu bahwa kehidupan kita, sekali lagi, berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita rindu bahwa Tuhan senang dalam setiap apa yang kita kerjakan. Dan mari kita kembali menjalani kehidupan ini dengan hidup benar, dengan tidak main-main dengan dosa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur bahwa pengorbanan-Mu bagi kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami masih hidup di dalam dunia ini. Masih begitu banyak tantangan, masih ada godaan, bahkan kapanpun kalau kami tidak siap, kalau kami lengah, kami bisa saja jatuh di dalam dosa. Tetapi kami terus diingatkan sehingga kami dimampukan untuk selalu waspada, selalu siap sedia. Sehingga saat pencobaan itu datang, godaan itu datang, kami mampu untuk melawan itu semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sungguh-sungguh berdoa dan mohon rahmat dan berkat-Mu di hari ini. Dan memberkati apa yang kami kerjakan dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.